Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menurut Pak Rois, untuk perang Palestina itu nggak bisa dipungkiri. Biarpun orang itu meninggal dunia semua, tetap arwahnya nanti ketemu sama Satria Bening. Karena Satria Bening itu kan memiliki rumah merpati susun 3. Kenapa? Karena beragama tak bertuhan. Semakin banyak manusia, semakin bodoh. Semakin banyak manusia, semakin angkara murka ya. Satria ingin mengajari itu, melihat itu udah lama. Sekarang nggak usah jauh-jauh mikirin yang luar dulu. Walaupun dia perang mau mati semua, tetap arwahnya tetap ketemu sama Pak Rois. Jangan kalian pikir mati itu surga apa neraka. Jangan. Orang meninggal dunia itu pindah alam aja. Makanya alam manusia itu ada 3. Alam nyata, alam barja, alam apa lagi? Alam badan habis atau alam jin atau alam daya. Itu. Semakin banyak manusia juga semakin repot diurus. Nggak usahlah jauh-jauh, negara Indonesia aja. Tanah Jawa aja yang katanya gudangnya ilmu, gudangnya pondok pesantren, ya kan? Ilmu, segala ilmu ada di tanah Jawa. Tapi yang mercusuar dunia hanya malah pelacur. Udah jelas tuh orang berbuat maksiat itu katanya dosa ya tuh. Tuh tengok di Jogja aja, di Jogja. Kayak mana kehidupan Jogja? Maksiat di tengah-tengah kota. Parang kritis, malah masjid itu ditengok sama Pak Rois sosok apa? Tempatnya maksiat. Apa nggak bisa bimbing supaya nggak jual diri? Kalau nggak bisa bimbing, kenapa disuruh kumpul pegawai? Terutama yang amanah dulu. Kalau masih ada maksiat, negara ini suruh nyaman, suruh tentram, jangan berpikir. Kalau masih ada ilmu-ilmu yang kalian bangga-banggakan itu, yang kalian menganggap kebal-kebal itu, yang diatraksi-atraksikan dulu saudara kita yang jadi alim ulama, nggak ada Nabi yang ngajarkan kayak gitu. Keraton itu hancurnya ya gara-gara dimasuki Wali Songo. Begitu masuk Wali Songo, hancur lah keraton. Karena apa? Karena nggak ada manusia yang berilmu, ya toh, yang bisa melihat Dajjal atau Iblis masuk ke tubuh manusia, nggak ada. Yang ada cuma Satria Bening sendiri sama golongan orang itu. Makanya yang dilihat sama Satria Bening Muhammad Rois itu orang-orang amanah. Cepat atau lambat, seluruh presiden di muka bumi ini pasti hancur. Seluruh agama di muka bumi ini pasti dilenyapkan sama alam semesta.
yang berdiri tinggal satu kerajaan, kerajaan Pajajaran. Tinggal satu agama, agama Islam yang berpedoman Trisula Weda. Makanya dibilang sama Pak, agama Trisula Weda itu ya duduknya doa. Setajam-tajamnya pisau lebih tajam doa. Kenapa kayak gitu? Karena Dajjal atau iblis ini tadi takut sama doa. Takut kalau kita hadapkan sama Allah. Makanya zamannya Kanjeng Nabi Sulaiman itu hanya satu keluarga dan binatang yang selamat, yang lain nggak mau diajak. Ya sama kayak sekarang ini. Malah sekarang ini lebih parahnya, Satria Piningit sama Ratu Adilnya bertentangan, juga main-main di alam gaib. Sebenarnya jiwanya nyatu, tapi karena mikirkan negara ini tadi, nggak mikirkan dirinya sendiri. Ini udah salah. Kayak Ratu Adilnya itu salah. Akhirnya sama-sama tersiksa. Itulah yang dibilang apa? Yang dibilang Siti Hawa makan buah koldi jadilah raka, jadilah bumi. Karena Siti Hawa ini tadi selingkuh atau pergi sama iblis. Makanya iblis di muka bumi ini yang suka maksiat. Makanya ditegur sama Allah. Jadi akhirnya Satria Piningitnya ya udah, apa yang terjadi terjadilah. Kenapa? Karena Ratu Adilnya disuruh ngubungi juga dia mempertahankan tatanya. Karena dia tetap mempertahankan negara. Dia nggak tahu kalau negara ini bakalan hancur. Negara ini apa? Sedangkan kerajaan Hastinapura yang besarnya seperti itu lebur. Jadi kacau. Satria Piningitnya itu kacau. Auranya itu entah kemana-mana. Banyak sih yang harus memang bisa manusia ini disadarkan. Karena bagusan dibiarkan aja. Kalau mau ikut sadarkan, suruh sholat diajari, suruh mandi taubat, suruh buat pekerjaan. Sholatnya yang diajari sama Satria Piningit supaya nggak jadi anak durhaka. Karena kita pindah alam nanti, yang kita butuhkan sama anak cucu itu tadi doa. Doa yang kita butuhkan. Gitu. Hanya gara-gara nggak pakai baju aja jadi masalah. Berarti kan kalian cuma pamer baju, sama seperti Prabu Siliwangi dulu. Kerajaan Adidaya malu karena jabatan jadi raja, anaknya dibuang. Ratu Kidul ditenung dibuat penyakit gatal. Akhirnya sampai sekarang masih ada kodam penyakit gatalnya itu di laut. Makanya Satria Piningit diturunkan untuk membawa lebak Jawa di Gunung Kap, kerajaan anak rumahnya para dewa, untuk mengangkat kodam-kodam itu semua. Makanya sama Dinda Kumayan
Enggak enak. Pikirkan diri kita dulu bersatu. Jangan pikirkan negara. Jangan pikirkan kertas. Pikirkan jiwa. Pikirkan ibumu. Pikirkan leluhurmu. Pikirkan keturunanmu. Makanya Jawa akan tenggelam. Dia nggak tahu Pak Ros, bencana apa yang akan diturunkan sama alam semesta Pak Ros. Itu yang ku inginkan sama Dinda. Kalau memang Dinda bisa menyayangi itu, belahan jiwa Satrio Pengirai Pak Ros mohon maaf. Kalau memang dana amanah itu milik kita, suatu saat pasti akan diberikan. Pasti orang itu akan membutuhkan kita. Pasti orang itu kepengen perlindungan. Kalau orang yang punya iman itu keteguhan hati. Kalau enggak mbok diajarin kayak manapun tetap enggak nyangkut. Tetap enggak nyambung. Nyambungnya dana amanah dari kakek kita Nabi Sulaiman itu ya kan diturunkan dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi ya berantem lagi. Berantem. Anak-anak nanti berantem lagi. Ajarkan agamanya dulu. Makanya ketemu dulu Satrio Pengirai sama Ratu Adi. Buktikan kalau kita ini calon bapaknya orang seluruh dunia. Buktikan kalau kita ini calonnya raja di 3 alam. Itu lebih penting daripada mikirkan istana negara. Kita mikirkan istana negara Dinda, nggak ketemu jalan. Bisa-bisa kita berdua yang tersiksa. Tengok Nabi Ibrahim zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dinda tengok itu. Bisa orang-orang ini dinasihati? Enggak bisa. Jangan ikut-ikutan rebutan tetesan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa. Nanti lagi.